Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjut bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu tentang deret geometri. Debu antar bintang dapat menyerap sebagian cahaya bintang yang melewatinya. Penurunan intensitas cahaya dapat dimodelkan berdasarkan deret geometri, dengan komponen debu menyerap 1% dari intensitas cahaya setiap 100 juta kilometer. Jika intensitas awal sebesar 350 watt, maka jarak yang ditempuh cahaya dalam juta kilometer agar intensitasnya menjadi seperempat kali intensitas awal adalah berapa? Oke, ini tentang deret geometri. Tapi sebelum kita bahas itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, bisa join membership dari channel ini. Yuk kita bahas tentang deret geometri. Nah, Udaniko pakai konteks ini nih. Familiar kan sama tanaman ini nih, enceng gondok, yang perkembangannya sangat cepat ya biasanya ya. So, misalkan kasusnya kayak gini, awalnya ada 3 enceng gondok, terus dalam 1 minggu jadi 6, terus dalam 2 minggu jadi 12, 3 minggu jadi 24, dalam 4 minggu jadi 48 dan seterusnya gitu ya. So jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari semula setiap 1 minggu. Artinya kali 2 kali 2 kali 2. Nah di deret geometri perkaliannya itu disebut dengan rasio. Jadi dalam kasus ini rasionya adalah 2 karena dikali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, di contoh lain di bidang fisika atau kesehatan lah secara umum, ada yang namanya radioterapi, yaitu untuk treatment penyakit kanker menggunakan zat radioaktif. Jadi energi dari zat radioaktifnya yang dimanfaatkan untuk radioterapi tadi. Nah, zat radioaktif ini punya sifat bahwa dia akan meluruh karena dia memancarkan sinar ini ya, sinar radioaktif, entah itu alfa, beta ataupun gamma, yang mengakibatkan dia berubah unsur. Nah, lama-kelamaan dia akan berkurang intensitasnya. So, saya ambil contoh yaitu kobalt 60. Ini salah satu zat radioaktif yang dipakai untuk radioterapi. So, misal aktivitas awalnya adalah 100% kobalt ini, setelah 5,27 year tahun, dia akan jadi setengahnya. Oke, yang merah-merah ini perhatiin yang merah-merah atomnya kobalt, anggaplah yang merah-merah ini. Hanya sisa setengahnya dari semula. Terus setelah 5,27 tahun berikutnya, sisa seperempatnya. Lanjut lagi sisa seperdelapannya, sisa seperenam-belasnya, sisa sepertiga duanya, kayak gitu-gitulah. So, dia berubah menjadi setengah dari bilangan sebelumnya setiap 5,27 tahun. Nah, 5,27 tahun ini biasanya disebut dengan waktu paruh. Waktu paruh. Waktu untuk menjadi separuh atau kadang sebagian orang bilang waktu paro, jadi separohnya. Bahasa Inggrisnya half life. Half life. Setengah hidup. Half life pokoknya. Waktu paruh dalam bahasa Indonesia-nya. Kayak gitu ya. Nah, dalam kasus ini berarti rasionya adalah setengah. Oke, jadi deret geometri itu bisa jadi makin gede, bisa jadi makin kecil, gitu ya. Terus kalau kita analisis lebih lanjut lagi, balik lagi ke yang deret geometri yang eceng gondok tadi, kita mau analisis lebih dalam nih. Tadi kan awalnya 3 ya, terus jadi 6 setelah 1 minggu, jadi 6 berarti ada kali 2-nya, berarti 6 ini dapatnya dari 3 kali 2. Terus menjadi 12 berarti 3 kali 2 kali 2 alias 3 kali 2 pangkat 2 gitu ya. Terus jadi 24 ini berarti kali 2-nya lagi nambah, jadinya 3 kali 2 pangkat 3. Terus 48 ini dari 3 kali 2 pangkat 4. Nah, kalau kita ambil polanya berarti setelah N minggu, setelah berapa minggu, jumlahnya akan bisa kita hitung melalui 3 kali 10 pangkat N tadi. Nah, kalau kita bikin ini secara lebih general, maka bisa kita rumuskan model seperti ini.
bahwa ini adalah anggapannya adalah intensitas sekarangnya atau intensitas akhirnya berapa. I0 adalah intensitas awalnya, R-nya tadi adalah ratio, dan N-nya adalah berapa kali pengulangan tadi. Berapa kali kejadiannya tadi. Gitu ya. Terus langsung aja kita balik lagi ke soal, terus kita ambil esensinya aja, bahwa debunya menyerap 1% setiap 100 juta kilometer. Terus intensitas akhirnya menjadi 1/4 dari intensitas awalnya. Pertanyaannya jaraknya berapa sih gitu ya. Kita cek pilihannya dulu nih, kok angkanya kecil sekali ya. Logikanya gini-gini ya. Setiap menempuh 100 juta kilometer, maka cahayanya intensitasnya menjadi 99% dari semula. Karena ini berkurangnya 1%, maka sisanya adalah 99% atau 0,99. Nah, sama aja lah. Gitu ya. Sehingga untuk menjadi seperempatnya, 25% itu kan perlu berkali-kali 100 juta kilometer ya. Sehingga pilihan ini tuh ya nggak make sense sih, kecil sekali gitu ya. Kita coba aja deh. So, ilustrasinya berarti misalnya intensitas awalnya adalah 100% gitu ya. Terus setelah menempuh 100 juta kilometer, dia akan menjadi 100% kali 0,99. Rasionya tadi yang ini. Terus setelah menempuh 100 juta lagi, dia akan menjadi 100% kali 0,99 pangkat 2 karena udah 2 kali kejadiannya. Dan seterusnya. Oke, sampai kita tahu berapa kali nanti, kita perlu tahu berapa kali ini, N-nya ini, biar nanti jadi di sini sama dengan 25%, karena 1/4 dari intensitas awalnya tadi. Gitu ya, berarti kita cari dulu berapa kali sih kejadian ini, berapa kali pengulangan 100 juta kilometer sih ini sebetulnya, gitu ya. So, kalau kita mau pakai rumus tadi aja, berarti intensitas tadi adalah intensitas awal kali rasio pangkat N. Ingat, kita mau cari N ya. Terus intensitas akhirnya dibilang 1/4 dari intensitas awal, 1/4 dari I0 sama dengan I0, rasionya adalah tadi 0,99 pangkat N. Ini I0-nya hilang. Oke. So, bentuknya sisanya 1/4 atau 0,25 sama dengan 0,99 pangkat N. Nah, kita cari N. Terus gimana nih ya mencetnya yang kalau udah kayak gini ya? Ini kaitannya sama yang namanya logaritma. Aduh, jelek banget tulisannya. Logaritma kayak gini ya. So, misal kita punya bilangan misalnya, logaritma tuh gini ya. Misal ada sebuah bilangan, katakanlah A dipangkatkan C, hasilnya adalah B. Nah, bentuk lain dari model ini kita bisa menuliskan dengan A logaritma B sama dengan C. Nah, jadi pangkatnya ini, pangkat C-nya ini, kita bisa cari pakai logaritma dari A log B. Terus kalau kita kembali lagi ke yang mau kita cari, berarti nih 1/4-nya ini berarti sama kayak ini dong. Sama kayak B-nya. Nah, terus yang rasio ini, 0,99 ini, sama dengan si A-nya. Berarti ini adalah A-nya. Dan C-nya ini sama dengan N-nya ini. Nah, yang mau kita cari. Berarti dalam bentuk seperti ini, kita bisa menuliskan menjadi A log B ya. A log B. A-nya adalah 0,99, berarti basisnya adalah 0,99. Lalu logaritma dari B, 1/4. 1/4 itu juga sama dengan 0,25. Udah tinggal pencet kalkulator aja. Pencet kalkulator, cari yang logaritma yang basisnya bisa kita ubah-ubah. Nanti masukin basisnya 0,99. Log 0,25. Pencet. Nanti dapatnya adalah 137,935. Nah, kayak gini.
So, maknanya apa? Maknanya berarti terjadi 137,9 sekian-sekian kali 100 juta. Karena terjadi sekian peristiwa, 137, 137,9, 138 lah, 138 kali peristiwa penurunan intensitasnya tadi. Artinya, kalau kita mau cari jaraknya itu berarti tinggal N-nya tadi yang ini kita kalikan dengan 100 juta kilometer. Berarti 137,935 kali 100 juta kilometer, maka jadinya adalah berapa nih? Kali 0,2 berarti 13.793,5 juta kilometer. 13.795,93,5 juta kilometer. Nah, ini jawaban yang sesungguhnya. So, nggak ada sih pilihannya di sini, tapi entah ini mungkin kesalahan dimasukin pilihannya ya. Mungkin dia naruhnya pilihannya yang ini ya, yang N-nya. Padahal kalau ditanya jarak ya, kita perlu kali lagi dengan 100 juta kilometer. Nggak cukup dengan 137 kali kejadian tadi. Nah, gitu ya. Ternyata soal OSNK ini juga bisa ini ya, bisa ada kekeliruan. Pilihan jawabannya nggak ada. Oke? So, soal model ini sebetulnya kalau kalian familiar dengan matematisnya, ini adalah deret geometri di matematika standar, tapi konteks yang digunakan adalah dalam astronomi. Gitu. Jadi pakai ilmu matematis biasa di dalam astronomi. Oke? Soalnya cukup menarik karena melibatkan 2 kali level berpikir tadi ya, karena harus mencari jarak yang berapa kali kejadiannya, kalian dengan 100 juta kilometer. Kalau di matematis biasa, kayaknya nggak nyampe situ, cuma nyari kayak tadi aja pangkatnya, entah itu I-nya atau I0-nya atau N-nya, biasanya sampai situ aja. So this is nice. Terus soal yang setipe bisa kalian cek di playlist matematika karena ternyata cukup sering menggunakan konsep dasar matematika yang ternyata sederhana, terus dipakai di konteks astronomi. Nah, harus diamankan yang model gitu ya. Terus udah Niku punya challenge. Udah Niku udah siapin 2 soal yang setipe dengan ini. Yang pertama, nomor 1 agak sedikit lebih mudah. Yang nomor 2, ya sedikit lebih susah daripada nomor 1, dikit aja. Tapi saya yakin bisa kok. Nah, untuk pembahasannya juga udah ada di membership ya. Terus bagi yang masih bingung bisa langsung tanya aja, boleh diskusi langsung di sana teman-teman. Bagi yang mau dukung Udaniko secara langsung bisa juga melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.